kegiatan surveillance yaitu pengamatan, di mana pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui ataupun memperkirakan keberadaan tentang kejadian penyakit. Nah, apabila dalam pengamatan ini dilakukan secara terus-menerus ataupun berkelanjutan dan juga tersistematis, maka inilah yang dinamakan dengan kegiatan surveillance. Dalam melakukan pengamatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti pendekatan ke masyarakat, observasi, dan juga wawancara. Berikut adalah penjelasan tiap-tiap cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu pendekatan ke masyarakat, di mana pendekatan ini dilakukan untuk mengenali situasi dan juga kondisi di lingkungan sekitar. Misalnya, bagaimana sanitasi sekitar, apakah memungkinkan untuk terjadinya suatu masalah seperti stunting. Lalu yang kedua adalah observasi. Observasi ini merupakan salah satu proses dalam pengamatan guna mengenali dan juga mempelajari perilaku sasaran secara umum. Misalnya, terkait pola makan ataupun kehidupan. Apakah pola makan dari masyarakat sekitar akan mempengaruhi terjadinya stunting. Lalu yang ketiga adalah wawancara, di mana wawancara ini dilakukan secara umum sebelum dilakukannya pengumpulan data pada tahap selanjutnya yang nantinya akan memperkuat gambaran yang diperoleh untuk melihat suatu gangguan yang melanda di wilayah tersebut. Nah, nantinya hasil dari pengamatan ini akan dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data untuk memperkuat informasi terkait kejadian penyakit yang melanda daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengamatan ini merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum tim terkait turun ke lapangan dalam hal pengambilan data, di mana nantinya juga akan dilanjutkan dengan analisis kasus dan juga diseminasi hasil. Itulah yang dinamakan dengan kegiatan surveillance. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya. Tahapan kegiatan surveillance. Yang pertama, pengumpulan dan jenis data surveillance. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, interpretasi data. Dan yang terakhir, diseminasi informasi. Adapun teknik dalam pengumpulan data stunting yaitu yang pertama, studi lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara turun langsung ke dinas kesehatan setempat yang merupakan administrator sistem untuk mengetahui dan menganalisis serta menentukan prioritas penanganan balita stunting. Yang kedua, wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara menemui dokter yang ada di puskesmas setempat dan pegawai pada dinas kesehatan yang mengurus tentang data balita serta wawancara mendalam dengan responden. Yang ketiga, kuesioner pre-screening perkembangan atau biasa disebut dengan KPSP. Yang pertama dengan melakukan identifikasi terhadap anak stunting yang melibatkan kader dan perawat puskesmas. Data tentang anak-anak yang diberikan oleh puskesmas menjadi panduan awal tim dalam melakukan kegiatan ini. Proses identifikasi dilakukan bersama dengan kadar posyandu dan perawat puskesmas dengan mendatangi rumah warga untuk melihat secara langsung kondisi anak, orang tua, dan lingkungan rumah. Identifikasi dilakukan menggunakan format screening stunting yang berisi tentang data demografi, kuesioner faktor risiko, kuesioner pengetahuan orang tua, kuesioner sikap dan persepsi, serta kuesioner perilaku orang tua terhadap pemberian makan pada anaknya. Dan yang kedua, pelatihan KPSP kadar posyandu. Kegiatan tahap berikutnya adalah pelatihan pengisian KPSP kepada para kadar posyandu. Sebelum pelatihan dilakukan pretest pengetahuan kadar tentang KPSP, dilanjutkan dengan pemberian materi KPSP dan simulasi, dan diakhiri dengan post-test. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Proses pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem berbasis web. Hasil penimbangan merupakan salah satu upaya dalam pengawasan atau monitoring dan pengendalian yang dapat dilakukan oleh kadar posyandu dan juga dapat diketahui oleh puskesmas melalui pengembangan sistem informasi terkait dengan rekapitulasi data status gizi balita dalam penata laksanaan kasus stunting. Pengembangan sistem merupakan kegiatan penyusunan sistem baru untuk mengganti sistem lama secara menyeluruh atau memperbaiki sistem yang telah berjalan. Sistem informasi yang akan dikembangkan sesuai dengan prosedur pemenuhan kebutuhan input, proses, dan output pengguna. Hal ini digunakan untuk meminimalisir proses keterlambatan pelaporan kadar posyandu kepada tugas KIA dan gizi puskesmas guna mendukung monitoring status gizi balita. Setelah pengumpulan data, kemudian dapat kita lanjutkan dengan pengolahan data maupun analisis data. Tujuan dari analisis data sendiri diantaranya dapat menggambarkan variabel-variabel dari masalah yang dibahas seperti stunting ini. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dari sistem surveillance tersebut. Nah, dari analisis kasus stunting ini dapat kita ketahui variabel atau bahkan faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi stunting itu terjadi. Contohnya seperti asupan gizi yang buruk, baik itu dari ibunya maupun dari anaknya, atau bahkan dari status sosial ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis data sehingga dapat dibuat interpretasinya, yaitu tanggapan dan saran dari masalah yang ada, dan dapat menentukan prioritas masalah. Contohnya seperti kita mencari suatu masalah kesehatan ada di suatu daerah, kemudian dapat ditemukan bahwa stunting merupakan masalah kesehatan yang paling banyak di daerah tersebut, sehingga kita dapat memberi tanggapan dan saran terkait masalah kesehatan tersebut, apakah perlu ditindaklanjuti dengan suatu program atau bagaimana. Analisis data dapat terbagi menjadi 3, yaitu orang,
tempat, dan waktu. Analisis data orang atau person maksudnya itu menggambarkan kejadian atau kasus berdasarkan karakteristik orang tersebut, seperti umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya, sehingga dapat mengetahui kelompok risiko tinggi pada suatu masa tersebut. Contohnya pada stunting sendiri. Nah, pada stunting sendiri kita dapat mengetahui faktor risikonya dari orang dewasa itu atau dari anak-anaknya dikarenakan asupan gizi yang kurang dari orang tuanya, atau bahkan dari anak tersebut dari kecil sangat kurang dengan asupan gizi tersebut. Kemudian analisis data berdasarkan tempat, maksudnya menggambarkan kasus masalah kesehatan berdasarkan karakteristik tempat seperti administratif, demografi, maupun geografi. Analisis data tempat ini juga gunanya mengetahui sumber penularan. Jadi untuk stunting, dengan analisis tempat ini dapat kita ketahui mengapa daerah tersebut memiliki kasus stunting yang tinggi. Mungkin karena wilayah yang jauh dari perkotaan atau wilayah yang tertinggal, dan bisa juga dikarenakan akses ke fasilitas kesehatan yang sulit sehingga mereka sulit memenuhi asupan gizi maupun mengobati anak-anak yang sedang sakit di sana. Lalu analisis data waktu, yaitu menggambarkan suatu kasus masalah kesehatan berdasarkan karakteristik waktu, baik itu jam, hari, bulan, ataupun tahun. Pada stunting, dengan analisis ini dapat kita ketahui bahwa kasus stunting ini dikarenakan dari ibunya saat remaja atau saat hamil yang memiliki asupan gizi yang kurang. Untuk memudahkan dalam mengelola data, analisis data sendiri dapat dibentuk menjadi berbagai macam. Di antaranya, yang pertama, analisis data dalam bentuk peta atau GIS, sehingga dapat diketahui penyebaran kasus stunting di daerah mana saja. Yang kedua, analisis data dalam bentuk grafik atau diagram. Pada kasus stunting, dengan analisis data bentuk ini, contohnya kita dapat mengetahui jumlah penderita stunting berdasarkan tahun dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, analisis data dalam bentuk tabel. Biasanya analisis data ini sebagai tabel silang atau penyajian data dari dua variabel seperti risiko ibu hamil anemia terhadap kejadian stunting dan lain sebagainya. Dengan adanya analisis data sendiri dapat memudahkan kita untuk membuat perencanaan pada suatu kasus tersebut. Contohnya pada stunting ini, apakah kita akan membuat program untuk penanggulangan dan pencegahan kasus yang akan kita kelola. Strategi yang perlu dioptimalkan dalam menurunkan angka stunting antara lain menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan keluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Adapun yang dapat dilakukan untuk menyebarluaskan informasi bisa dengan berbagai cara. Di antaranya bisa berupa video, webinar, seminar, dan media sosial. Untuk mewujudkan target, dibutuhkan koordinasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik dari bidang kesehatan pangan dan gizi, serta lingkungan yang memadai, yaitu sanitasi, jamban keluarga, dan ketersediaan air bersih.